Baik pemirsa, saat ini kita akan lanjutkan ke sesi doa yang akan nanti dibawakan oleh Bapak Pendeta. Saya kembali mengajak untuk para pemirsa Hope Channel Indonesia untuk mengirimkan permohonan doa serta ucapan syukur melalui kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia atau melalui call center Hope Channel Indonesia. Dan saat ini kita sedang bersama dengan Pendeta Jurgen Lumentut. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Apa kabar nih Pak Pendeta? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir untuk mendoakan permohonan doa dari saudara-saudara kita. Terima kasih. Saat ini saya akan membaca permohonan doa dari sahabat-sahabat kita. Nantinya Bapak Pendeta boleh memberikan ayat penguatan dan dilanjutkan dengan doa ya Bapak Pendeta. Terima kasih. Yang pertama saya akan membacakan dari Ibu Dince. Mohon doakan saya dalam proses pemulihan pasca operasi beberapa waktu yang lalu, kiranya Tuhan menyembuhkan. Yang selanjutnya dari Saudari Devi, mohon doakan saya saat ini sedang dalam pergumulan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Yang selanjutnya ada dari Saudari Evi Laloan, mohon doakan kami semua, anak-anak dan cucu agar mengenal Tuhan, membaca dan menjadi pelaku firman, serta bersaksi mengenai kebenaran. Yang selanjutnya dari Saudara Mardiko, mohon doakan opung saya agar diberikan kekuatan dan doakan saya agar dijauhkan dari godaan. Dari permohonan doa ini boleh Bapak Pendeta berikan ayat penguatan. Baik, terima kasih. Dan shalom, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun kita berada. Dan kita sudah mendengarkan beberapa usulan doa tadi. Dan sebagai ayat penguatan pada malam ini, ataupun kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan tadi, mari kita buka Alkitab kita dan baca dalam Yeremia 33 ayat 6. Firman Tuhan berkata di sana, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dalam firman Tuhan ini ada 4 janji yang Tuhan berikan. Sesungguhnya Dia akan berikan kesehatan, Dia akan berikan kesembuhan, Dia akan berikan kesejahteraan dan memberikan keamanan. Bahkan Tuhan sampaikan tadi akan memberikannya sampai berlimpah-limpah. Maka dari itu untuk Ibu Dince tadi disampaikan untuk penyembuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kesembuhan. Untuk Saudari Devi juga disampaikan tadi, Tuhan akan memberikan keamanan, bahkan membuat cita-citanya dapat berhasil. Untuk saudara-saudara yang lain, untuk Evi dan Madiko, kita ingat janji firman Tuhan. Di saat Dia berkata, Dia akan kabulkan. Sehingga firman Tuhan juga pada saat ini di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dari itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur berterima kasih karena Engkau baik. Engkau berkati kami siang dan malam, Engkau berkati kami sampai pada saat ini. Dan Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini, kami mau berdoa untuk setiap kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan. Tapi sebelum itu Tuhan, berkenanlah Engkau mengampuni atas segala kesalahan dan dosa kami. Karena terkadang kami menyakiti hati sesama kami manusia. Bahkan kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Layakanlah kami untuk memohon doa kepada-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Dince. Dia memohon agar Engkau boleh memberikan dia kesembuhan. Engkau lihat jauh lebih dalam lagi Tuhan, agar Ibu Dince boleh mendapatkan kesembuhan. Berkati semua obat makan yang dia konsumsi. Saudari Dewi juga memohonkan untuk agar dalam pekerjaan, pencarian pekerjaan, Tuhan tolong berkati agar pekerjaan yang dia dapatkan ini tidak menghalangi dia untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Berdoa untuk Evi Laloan, dia memohon agar dia secara pribadi, keluarganya dapat mengenal Tuhan. Bahkan tidak hanya mengenal Engkau Tuhan. Dia mau belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan hati yang paham di saat mereka mempelajari firman-Mu. Dan mereka tetap selalu ada dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mardiko. Dia bermohon agar opungnya yang dalam lemah iman.
ataupun dalam kelemahannya. Engkau berkenan memberikan dia kekuatan dan berdoa secara madiko, secara pribadi. Dia Tuhan menginginkan agar dia boleh lolos, dia boleh melewati setiap godaan-godaan dalam kehidupannya. Karena Engkau berjanji Tuhan, di saat kami memohon, Engkau akan berikan jawaban yang terindah. Maka dari untuk saudara-saudara kami ini, tolong berikan jawaban yang terindah. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk doanya. Saat ini kita lanjutkan ke sesi doa yang selanjutnya. Di sini ada beberapa permohonan doa dari Ibu Priscilla. Mohon doakan agar pikiran saya dapat menjadi lebih jernih dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong. Yang selanjutnya dari Bapak Agus, mohon doakan keluarga saya agar senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Doakan juga pelayanan kami di lembaga permasyarakatan, kiranya boleh menjadi berkat bagi sesama. Yang selanjutnya dari Ibu V, mohon doakan saya agar boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam bidang kesehatan di luar negeri. Kiranya Tuhan menolong. Yang selanjutnya dari Ibu Rusmida, tolong doakan agar anak saya yang saat ini sedang dalam masa sekolah boleh menjadi anak yang lemah lembut dan baik hatinya, serta menurut kepada orang tua. Baik Bapak Pendeta, boleh memberikan ayat penguatan dan dilanjutkan dengan doa. Baik, terima kasih. Dilanjutkan. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala pergumulan kita dalam kehidupan ini, Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Asalkan kita mau serahkan semuanya kepadanya. Dan firman Tuhan juga terlebih khusus lagi dalam kitab Amsal 16 ayatnya yang ketiga. Kenapa saya bilang tadi harus serahkan? Nah ini firman Tuhan juga, serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Baik rencana untuk pendidikan anak sekolah, baik rencana untuk pekerjaan, baik rencana dari Bapak Agus juga disampaikan tadi agar senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Semua serahkan semuanya kepada Tuhan. Artinya serahkan kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Artinya serahkan kepada Tuhan whole. Semua, entero kalau bahasa Manado bilang. Serahkan semuanya, jangan setengah-tengah. Maka Tuhan akan membuat semuanya menjadi baik. Tuhan akan membuat semua terlaksana dengan penuh sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Kembali lagi Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap usulan-usulan doa yang disampaikan, yang kami mau doakan pada saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk yang pertama, Ibu Priscilla. Engkau berkati dia Tuhan. Dia memohonkan agar dapat memiliki pikiran yang jernih, dipenuh dengan kuasa Roh Kudus. Karena kami semua tahu Tuhan, di saat ada Roh Kudus dalam diri kami yang menuntun, kami mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus, kami dapat memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan dapat menolong Ibu Priscilla secara pribadi. Dia boleh menentukan yang terbaik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk Bapak Agus. Dia bermohon agar keluarganya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tentunya ini semua adalah doa yang sama yang dipanjatkan seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini. Biarlah keluarga kami masing-masing boleh ada di dalam perlindungan Tuhan. Terlebih dari keluarga Bapak Agus. Terlebih Tuhan, pelayanan mereka di lembaga permasyarakatan. Engkau telah mengutus dia di sana. Kiranya Engkau adalah Tuhan yang sama, yang akan melindungi, menjaga, membuat semua yang direncanakan dapat berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Ibu V. Tuhan, dia memohon agar boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam bidang kesehatan. Disebut secara spesifik ini Tuhan, dia mau di luar negeri. Kalaupun Tuhan Engkau berkenan, buatlah semua yang dia rencanakan dapat berhasil seperti janji firman-Mu yang telah kami dengarkan. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Rusmida. Dia memohon agar anaknya saat ini yang sedang bersekolah boleh menjadi anak yang luar biasa. Memiliki sosok yang baik, lemah lembut,
baik hati, serta dapat menuruti orang tuanya. Karena kami tahu Tuhan, janji-Mu dalam firman Tuhan, jikalau kami anak-anak menghormati orang tua, kami ada tempat di surga. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Kau mendengar doa-doa kami ini, dan Kau jawab sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Yang pertama dari Bapak Kristanto, mohon doakan agar anak-anak saya boleh mendapatkan pasangan hidup yang datangnya dari Tuhan. Doakan juga saya dalam hal pekerjaan, kiranya Tuhan menolong selalu. Yang selanjutnya, Mama Eda, mohon doakan anak saya yang selama masa ujian di sekolahnya. Kiranya boleh mendapatkan hasil yang baik. Doakan juga saya yang baru kehilangan uang yang cukup banyak untuk saya. Kiranya Tuhan mencukupkan dengan apa yang tersisa. Yang selanjutnya dari Oma Vince, mohon doakan saya agar selalu diberikan kesehatan yang baik. Doakan juga anak dan cucu agar selalu dalam penyertaan Tuhan saja. Yang selanjutnya dari Bapak Triwargono, mohon didoakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke, kiranya Tuhan berkenan memberikan kepulihan kepada saya. Amin. Diberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk memberikan ayat. Terima kasih Devi. Firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kiranya firman ini boleh juga menguatkan saudara-saudara kita yang sudah menyampaikan usulan doa tadi, agar di saat pergumulan, ada permasalahan, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sakit, kehilangan uang, apapun itu, Tuhan berikan jalan keluar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kembali lagi Tuhan kami anak-anak-Mu datang, ucap syukur berterima kasih atas berkat yang telah diberikan. Dan kembali lagi Tuhan, kami mau mendoakan setiap usulan-usulan doa yang sudah disampaikan. Di antaranya usulan yang disampaikan oleh Bapak Kristanto. Dia merindukan Tuhan agar anak-anaknya boleh mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Dia merindukan pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan, yang tidak membawa dia jauh daripada-Mu Tuhan, bahkan menolong dia, bahkan keluarganya selalu. Berdoa untuk Mama Eda, dia bermohon Tuhan agar Engkau berkati anaknya, berikan kepintaran, hikmat, akal dari sorga, agar anaknya boleh mendapatkan hasil yang terbaik di saat dia mengikuti ujian. Bahkan Tuhan, dia memiliki pergumulan, kehilangan akan uangnya. Engkau yang memiliki segala harta kemuliaan, Engkau kiranya berkenan memberikan juga kepada dia yang terbaik, agar dia mendapatkan kecukupan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Vinca. Dia mau berdoa Tuhan agar kesehatannya lebih baik. Walaupun di masa tua. Biarlah Oma Vinca boleh menjadi pendoa yang luar biasa. Dia boleh mendoakan anak-anak, mendoakan cucu-cucu, agar tetap selalu setia di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Tri Waguno. Dia mau berdoa agar penyakit yang dia alami pada saat ini Tuhan boleh terlewatkan. Dia mendapatkan kesembuhan yang luar biasa daripada-Mu. Berkati setiap makanan, obat, minuman yang konsumsi, agar kesembuhan yang luar biasa dapat menjadi bagian dari Bapak Tri Waguno. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, dan kami persembahkan doa dalam nama Yesus. Amin. Amin, terima kasih Pendeta. Terima kasih Devi. Kita akan lanjutkan untuk membacakan akan permohonan doa dari saudara-saudara kita. Yang selanjutnya ada dari Dustin A. Mohon doakan agar Tuhan Yesus menyembuhkan sakit pada kaki dan ginjal saya, dan untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Amin. Yang selanjutnya dari Laura Siringoringo. Mohon didoakan kakak kami Loma Siringoringo atau Opung Asido yang mengalami musibah, dihipnotis dan dirampok di bis, diajak turun dan dirampok, tas dan seisinya diambil. Yang selanjutnya dari Erlando, mohon doakan saya yang sedang dalam proses tes seleksi kepolisian, kiranya Tuhan menuntun dan memberikan yang terbaik dalam segala hal yang saya usahakan. Yang selanjutnya dari Bapak Waru,
Mohon doakan istri saya untuk pemulihan rasa sakit patah tulang pada bulan lalu agar cepat sembuh. Terima kasih. Dan kita berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Jurgen untuk memberikan ayat dan mendoakan. Terima kasih Dewi. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Jadi firman Tuhan juga kita pada saat ini mengingatkan sekali lagi kepada kita, jangan khawatir. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita semua umat manusia yang berdosa. Dengan pengorbanan yang lakukan, kita pun mendapatkan pengharapan, mendapatkan kesembuhan, pergumulan semua terlewatkan, karena hanya melalui Tuhan kita mendapatkan yang terbaik. Maka dari itu, kita serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, benar ya Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk kami semua umat manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang menciptakan langit dan bumi termasuk kami umat manusia. Engkau mau datang ke dunia ini dicaci dimaki untuk kami semua umat manusia yang berdosa. Dan saat ini pun Tuhan, kami masih mau mendoakan setiap usulan-usulan doa yang sudah disampaikan pada saat ini. Tuhan, kami berdoa usulan dari Saudara Dustin. Dia memohon doa agar Engkau menyembuhkan sakit pada kaki, bahkan terlebih pada ginjalnya. Engkau berkati dia Tuhan, melihat ia jauh lebih dalam lagi agar semua proses pemulihan, obat yang dia minum, Engkau berkati dan dia boleh mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Dan Engkau juga memberkati istri, anak-anaknya, cucu, keluarganya boleh mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Berdoa untuk Lora Sirong Ngoringo. Engkau berkati juga dia Tuhan. Dia merindukan untuk mendoakan opungnya yang ada dalam pergumulan. Ada suatu musibah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan, kami yakin percaya Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau akan berikan jalan keluar yang terbaik. Apapun yang terjadi, kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan opung dari Lora ini. Bahkan semua keluarga dan masalah itu terselesaikan. Terima kasih Tuhan, usulan doa yang disampaikan oleh Erlando. Dia mau Tuhan, agar Engkau melihat ia jauh lebih dalam lagi. Dia mengikuti tes seleksi kepolisian. Tuhan, hanya kepada mula dia bermohon agar dia boleh mendapatkan kelulusan. Kiranya juga Engkau melihat jauh lebih dalam lagi untuk Bapak Warubu. Engkau melihat dia bahkan istrinya Tuhan untuk disembuhkan. Tulang apapun penyakit yang dia rasakan pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyembuhkan semuanya itu. Karena tidak ada lagi Tuhan. Tidak ada tempat yang dapat mohon hanya kepadamu yang dapat menjawab semua dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pemirsa, saat ini kita kembali ke sesi doa masih bersama dengan Pendeta Jurgen Lumentut. Halo Pendeta. Kita akan lanjutkan dan saya akan membacakan kembali untuk permohonan doanya Pendeta. Ada dari Ibu Handayani, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan kondisi sakit diabetes. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan bagi saya. Yang selanjutnya dari Bapak Benjamin, mohon doakan saya agar Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dari tangan orang-orang jahat. Kiranya Tuhan menolong. Yang selanjutnya dari Bapak Sabora, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menolong dan memberikan kesembuhan serta kepulihan. Yang selanjutnya dari Oma Foni, mohon doakan kami sekeluarga besar saat ini masih dalam kedukaan karena cucu yang tutup usia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan sejati dari surga. Kita berikan kesempatan kepada pendeta untuk membacakan ayat dan berdoa. Terima kasih Demi. Pemirsa Opsional Indonesia, mari kita buka Alkitab kita dan baca dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ada disampaikan tadi, ada pergumulan sakit, ada pergumulan duka, ada pergumulan untuk tetap selalu dalam lindungan Tuhan.
disampaikan, sekali lagi disampaikan. Segala perkara dapat ditanggung. Kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan berjanji memberikan yang terbaik untuk kita. Dan kita, untuk itulah kita diciptakan menjadi sesuatu yang terbaik untuk kepujian bagi nama Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari sekali lagi kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Ya Tuhan, tak putus-putusnya kami anak-anak-Mu datang kepadamu, mengucap syukur, berterima kasih atas berkat-berkat yang Kau telah berikan pada kami sampai pada malam yang indah ini. Tuhan, kami mau melanjutkan doa, setiap doa usulan yang sudah disampaikan. Di antaranya ada usulan doa yang disampaikan oleh Ibu Handayani. Tuhan, dia mau agar Engkau memberkati dia secara pribadi. Pada saat ini Tuhan, dia dalam keadaan sakit. Spesifik sakit diabetes. Engkau berkati dia Tuhan. Berkati setiap makanan, obat, minuman dia konsumsi. Agar kesembuhan yang luar biasa dapat menjadi bagiannya. Bahkan di saat dia sembuh, dia dapat ucap syukur berterima kasih. Karena kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berdoa untuk usulan dari Bapak Benjamin. Engkau berkati Tuhan bahwa Benjamin secara pribadi, dia mau senantiasa Engkau berikan perlindungan. Dia merasakan keraguan, mungkin ada kejahatan yang akan menghampirinya. Tapi Tuhan, seperti firman yang telah kami dengarkan, Engkau akan melindungi dia, Engkau akan menjaga, bahkan akan mengirimkan malaikat untuk Bapak Benjamin, bahkan untuk kami semua, dimanapun kami berada. Berdoa untuk usulan dari Bapak Sabaora. Engkau berkati dia Tuhan. Dia mau Engkau menyembuhkannya. Dari setiap penyakit apapun yang dirasakan pada saat ini, Tuhan berikan kesembuhan. Karena dia tahu hanya kepadamu lah dia mendapatkan kesembuhan. Doa dari Oma Foni memohon agar dia bahkan bersama dengan seluruh keluarganya, anak-anak, cucu-cucu, dia boleh mendoakan mereka masing-masing agar suatu saat nanti Tuhan, mereka semua kedapatan setia dan boleh masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, dengarlah usulan-usulan doa ini dan jawablah sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih pendeta untuk doanya. Kita akan lanjutkan membacakan permohonan doa. Ada dari Ibu Ica, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam pengobatan. Terima kasih Tuhan memberkati. Yang selanjutnya dari Saudara James Lai, tolong doakan kesehatan saya dan pekerjaan, juga istri dan anak-anak dalam pendidikan, walau kami berjauhan karena tugas. Juga doakan pembangunan gereja Setiabudi di Pontianak. Yang selanjutnya dari Bapak Purba, mohon didoakan keluarga besar Opung Desima Hutasoid dan semua anak dan cucunya dimanapun berada. Tuhan kiranya selalu memberkati dan melindungi. Sehat jasmani dan rohani dan setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Amin dan terima kasih. Yang selanjutnya dari Bapak Ledis, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian bahu dan tangan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk memberikan ayat dan mendoakan kesaksian. Terima kasih Debbie. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 34, ayatnya yang ke-17, bahkan sampai yang ke-20 disampaikan, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan yang mereka alami. Jadi berseru kepada Tuhan, minta. Karena firman Tuhan juga dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bahkan seperti yang sudah sampaikan tadi, kita sebagai dua orang benar, kita doakan, doa kita akan dikabulkan. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
benar. Saat ini kita serahkan semua pergumulan kepada Tuhan. Dia berjanji kita akan menjadi seperti Raja Wali, terbang tinggi. Dan kita suatu saat nanti akan bersama-sama dia di dalam kerajaan sorga. Tetap selalu minta dalam doa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Tuhan, kami sangat rindu datang kepadamu setiap kali untuk mendoakan setiap usulan-usulan doa. Bahkan Tuhan, kami mau mengaku bahwa kami tidak layak. Tapi sekali lagi Tuhan, di bagian yang terakhir ini layakkanlah kami untuk setiap doa-doa yang telah kami panjatkan. Kami melanjutkan doa, usulan doa yang disampaikan oleh pemirsa Hope Channel Indonesia. Pada saat ini ada usulan doa dari Ibu Ica. Tuhan, dia memohon agar Engkau boleh menyembuhkannya. Engkau berkati setiap hal usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Agar Ibu Ica mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berdoa untuk usulan doa dari Bapak James Lai. Dia mau Tuhan Engkau juga memberikan dia kesehatan. Terlebih tolong berikan dia pekerjaan agar dia boleh menghidupi keluarganya. Pekerjaan yang dia dapatkan ini dapat membantu dia secara pribadi, dapat membantu keluarganya. Tuhan berkati istri bahkan anak-anaknya karena dia sangat memohon ini dan dia tahu bukan pada siapa-siapa tapi hanya kepada Engkau Tuhan. Terlebih dia juga mau mendoakan agar Engkau memberkati pembangunan yang ada di Setia Budi Pontianak, gereja Tuhan. Engkau berkati agar pembangunan ini boleh terlaksana dengan baik. Bahkan umat-umat Tuhan yang ada di Setia Budi boleh bergotong royong membuat agar gereja ini menjadi baik. Dan banyak jiwa boleh datang kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Purba. Dia memohon agar keluarga besarnya, Opung Desima Hutasiot, dan semua anak-anak cucu dimanapun berada, Engkau berkati Tuhan, agar keluarga ini boleh mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Boleh mendapatkan kesetiaan, Tuhan datang, mereka boleh masuk dalam kerajaan sorga. Berdoa untuk Bapak Ladies. Dia mau Tuhan agar Engkau memberkati dia secara pribadi. Karena pada saat ini dia dalam keadaan sakit, lebih spesifik bagian bahu dan tangannya. Tuhan, jamalah tubuhnya ini agar dia mendapatkan kesembuhan yang luar biasa hanya kepadamu saja, bukan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan setiap usulan-usulan doa dari setiap pemirsa Hope Channel Indonesia. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi kami tahu, kami yakin dan percaya. Di saat kami meminta, kami memohon dengan penuh ungkapan syukur. Engkau akan mendengar, Engkau akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya pun kami berdoa. Ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Karena kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk pelayanannya di malam hari ini. Kita berdoa semoga doa yang sudah dilayangkan dan permohonan doa boleh Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita juga doakan Bapak Pendeta selalu diberkati Tuhan dalam pelayanan, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Devi. Baik, terima kasih pemirsa. Untuk pemirsa selalu kita himbau, kita ajak untuk mau mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur ke call center kita maupun kolom komentar Hope Channel Indonesia. Dan walaupun doa-doa yang sudah diberikan oleh pemirsa belum dibacakan pada malam hari ini, kita percaya jangan takut bahwa doa-doa tersebut atau permohonan doa tersebut akan didoakan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia.